Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Da'at Hadi Winata, mahasiswa UNAS kelas K01 NPM dengan NPM 2270064461121. Pada TS ujian tengah semester ini pada mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen penguji Dr. Agung Triayudi, Eskom Mkom. Saya akan membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak dosen. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Kemudian, siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya, jelaskan. Kemudian yang ketiga, tahapan-tahapan di SDLC, berikan contoh kasusnya. Yang keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Kita lanjut ke soal yang pertama. UTS yang pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jawab ya. Nomor 1, kalau merunut dari pengertian sistem informasi, sistem itu yaitu sekelompok kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan menjadi satu, kemudian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kalau perbedaan antara karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, yaitu kalau karakteristik sistem yaitu karakter itu sesuatu yang melekat pada sistem itu. Jadi sesuatu yang melekat itu dalam sebuah sistem itu ada komponen-komponennya, ada ruang lingkup sistem itu, batasan sistem itu, kemudian penghubung antara komponen-komponen sistem itu yang dibicarakan di karakteristik sistem. Kemudian input sistem itu seperti apa, prosesnya seperti apa atau pengolahan, kemudian sasaran atau tujuan atau outputnya sistem itu seperti apa. Kalau berdasarkan karakteristik itu dibagi, pertama ada komponen sistem itu, yaitu bagian terkecil dari satu sistem itu. Misalnya kita punya komputer atau CPU. Kita anggap CPU ini sebuah sistem ya, sebuah sistem, dan komponen-komponennya itu terdiri ada usernya pengguna itu yaitu manusia, kemudian hardware-nya sendiri, ada memori, RAM, VGA dan segala macam, kemudian ada softwarenya, ada sistem operasinya. Nah, jadi hubungan antara manusia, perangkat keras, hardware dan software tadi itu menjadi sistem CPU, sistem komputerisasi. Nah, itu kalau bicara masalah klasifikasi itu bicara ada komponennya, itu terdiri dari komponennya, yaitu bagian terkecil dari bagian dari pembentuk sistem yang terhubung dengan satu sama lain. Kemudian dalam karakteristik, ciri khas sebuah sistem itu apalagi, yaitu sistem itu ada batasan sistem. Jadi istilahnya itu ruang lingkup sistem ini.
daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Itu kalau di literasi itu batasan sistem. Kemudian di karakteristik sistem ini ada environment, yaitu lingkungan di luar sistem. Nah, tadi kan kalau di misalnya lingkungan di luar sistem, kalau di literasi yang dibaca ini yaitu lingkungan dari sistem apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi sistem itu disebut dengan environment. Lingkungan luar itu bisa juga merugikan sistem itu sendiri. Bisa juga lingkungan luar itu menguntungkan sistem itu sendiri, sedangkan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Seperti itu. Lingkungan di luar sistem. Kemudian ada interface, yaitu penghubung antar sistem. Jadi antara komponen-komponen tadi, antara sub-subsistem tadi, ada yang menghubungkan. Penghubung ini adalah yang disebut dengan interface. Seperti itu. Jadi misalnya antara ini sistem informasi sistem informasi akademik misalnya, dengan menggunakan database-nya dengan SQL dan bahasa pemrogramannya misalnya PHP. Nah, jadi untuk terciptanya sistem akademik yang bisa diakses di desktop maupun di smartphone itu harus dihubungkan antara user menginputkan data, kemudian ke sistem, kemudian harus dihubungkan dengan bahasa pemrograman, codingnya itu PHP. Di PHP, kemudian dari PHP itu kita kalau ada fungsi untuk menyimpan ke database, seperti itu. Jadi fungsi bahasa pemrogram itu sebagai interface penghubung antara user yang memiliki data, user yang menginputkan data, kemudian dihubungkan oleh bahasa pemrograman sehingga data itu tersimpan ke database. Jadi kalau kita bagi, yaitu user itu satu komponen, bahasa pemrograman itu satu komponen dalam sistem, kemudian database MySQL ini merupakan satu komponen. Jadi interface itu adalah komponen yang menghubungkan satu komponen antara satu komponen dengan komponen lainnya, hubungan yang membentuk suatu kesatuan sistem, yaitu sistem informasi akademik kalau tadi. Seperti itu salah satu contohnya. Maaf kalau kurang pas. Kemudian karakteristik dari sistem informasi juga adanya inputan, yaitu masukan yang tadi saya bilang, bisa inputan data ataupun inputan sinyal. Kalau data itu inputan data ya di input diketik, kemudian kalau sinyal atau suara itu bisa melalui dan sinyal input yang lainnya. Kemudian ada output, keluaran hasil dari input yang diolah oleh sistem kemudian menjadi output, keluaran. Kemudian proses sendiri input, proses, dan output itu proses sendiri itu disebut komponen dalam sistem juga Input itu komponen, proses itu komponen,
dan output itu komponen. Kemudian dari hubungan antara komponen-komponen input, output, dan input, proses, dan output, serta lingkungan luar, batasan sistem, dan komponen-komponen sistem ini, itu menjadi kesatuan, menjadi sasaran sistem informasi itu dibangun. Seperti itu. Jadi hubungan antara komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi itu menciptakan goal ya, atau goal yang dihasilkan dari sistem itu, yaitu sistem informasi apa dan bisa melakukan apa. Dan goalnya itu pun sendiri disebut komponen dalam suatu karakteristik sistem informasi. Sedangkan kalau pembagian sistem informasi secara klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan ya, mengklasifikasikan, membagi sistem itu. Kalau dari literatur yang kami baca ini, bahwa klasifikasi itu berdasarkan, jadi kesatuan antara komponen juga, masih sistem tadi, kesatuan antara komponen-komponen suatu sistem yang saling berhubungan, kemudian membentuk goal yang berbeda. Jadi antara sistem A, sistem akademik, misalnya sistem informasi perpustakaan, itu ada sistem-sistem sendiri, nah, sehingga membentuk tujuan yang berbeda. Tapi sama-sama sistem ya, sistem yaitu memiliki hubungan antara komponen-komponen. Jadi klasifikasi sistem ini berdasarkan tujuan dari atau goal dari sistem itu, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem diantaranya berdasarkan goal ya. Salah satu tujuan pertama yaitu sistem abstrak atau sistem fisik. Kalau diklasifikasikan yaitu sistem yang nyata dan yang abstrak, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, kemudian yang sistem yang kelihatan, fisik. Contohnya seperti apa sistem abstrak itu? Yaitu kalau di literatur yang dibaca ini, itu tentang ilmu ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan itu hubungan antara komponen manusia dan sang penciptanya itu melalui ilmu ketuhanan, yaitu ilmu ketuhanan yang satu gagasan maupun pemikiran. Jadi sistemnya itu dalam pikiran ya, tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, seperti itu abstrak sistemnya. Kemudian sistem fisik, kalau sistem fisik banyak, sistem akuntansi, sistem transportasi, sistem komputerisasi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Jadi sistem yang bisa dilihat ya, jadi kesatuan komponen-komponen yang membentuk goal untuk mencapai goal tertentu. Kemudian pembagian sistem, klasifikasi sistem ini, kemudian yang kedua yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Kalau di literatur yang dibaca ini, deterministik yaitu merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Contohnya itu sistem komputer, itu tahu ya, tepat. Jadi yang ada hasilnya misalnya 2 tambah 2 ya pasti sama dengan 4, seperti itu. Kalau sistem probabilistik, yaitu sistem merupakan sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya, itu kondisi masa depannya secara tepat,
karena memiliki unsur probabilitas kemungkinan. Contohnya sistem persediaan barang, sistem pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Jadi hasilnya tidak bisa dipastikan, itu probabilistik. Bisa, nah kalau ini kan sistem persediaan barang, bisa kalau barang kita terjual banyak itu persediaan berkurang, tapi kalau barang kita tidak berkurang, persediaan banyak ya. Jadi sistem persediaan. Jadi tidak bisa ditebak berapakah penjualan per hari seperti itu kalau di sistem persediaan. Kemudian sistem terbuka dan sistem tertutup klasifikasinya. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan menghasilkan keluaran. Karena sistem ini merupakan sistem yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar atau merupakan sistem yang terbuka, maka sistem ini harus memiliki pengendalian yang baik sehingga secara relatif tertutup, karena setiap sistem keorganisasian. Jadi contohnya sistem keorganisasian. Sistem tertutup kebalikan sistem terbuka. Closed system terbatas, mungkin ini closed system ini terbatas ya. Kalau open system ya sistem yang terbuka untuk secara positif. Kemudian sistem tertutup. Kemudian ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah itu sistem yang terbentuk terjadinya proses hubungan komponen-komponen tanpa ada campur tangan manusia, karena memang hubungan antara komponen-komponen pembentuk sistem ini terjadi secara alamiah. Contohnya apa? Sistem perputaran bumi pada porosma, sistem tata surya, dan lain sebagainya. Jadi manusia tidak bisa menentukan sistem yang terjadi, itu disebut sistem alamiah. Kemudian sistem buatan yaitu sistem hubungan antara komponen-komponen sub-subsistem yang dirancang oleh manusia, yang melibatkan campur tangan manusia, sehingga sistem itu bisa berjalan memenuhi kebutuhan, memenuhi goal yang ditujunya. Misalnya mesin produksi, itu sistem produksi melibatkan melibatkan user, mesin, dan hasil, proses dan hasil, sehingga sering disebut sistem human machine system, contohnya sistem komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pembagian karakteristik sistem informasi, yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Kalau sistem sederhana itu sistem yang tingkat kerumitannya dapat dibagi menjadi disederhanakan, tidak kompleks. Contohnya yaitu sistem sederhana yaitu sistem yang ada pada sepeda ya. Contoh sederhana ya, gear depan berputar, menarik gear belakang yang menempel pada roda sehingga sepeda itu bisa berjalan. Kemudian ada lagi sistem yang kompleks. Sistem yang kompleks itu sistem yang tingkat kerumitannya tinggi. Apa yang kompleks? Seperti itu saraf
otak pada sistem saraf pada manusia. Sistem otak pada manusia itu terdiri dari saraf-saraf kecil yang halus, pembuluh darah, ada yang merasakan panas, dingin, sedih, bahagia. Memori itu sistem otak itu kompleks ya, jadi sebuah komponen yang saling terhubungan, memiliki hubungan yang kompleks, rumit. Mungkin itu jawaban soal nomor 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Soal kedua yaitu siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya. Yang termasuk tim pengembang yaitu dalam sebuah pengembangan sistem informasi terdiri dari pada pengembang. Pengembang itu ada beberapa orang. Pertama yaitu project manager. Jadi si project manager ini berperan besar menjadi barrier bagi rekan-rekan setimnya agar project pengembangan sistem informasi ini berjalan pada timelinenya dan sesuai dengan apa yang sudah dischedulekan, sesuai budget, bisa efektif secara waktu dan efisien secara biaya. Itu fungsi project manager, dia yang memimpin para bawahannya yaitu programmer dan analis sistem untuk memastikan jalannya project ini sesuai dengan timeline yang sudah dibuat agar project ini dapat efisiensi secara biaya dan efektif secara waktu, seperti itu. Kemudian ada sistem analis. Nah, di sini fungsi peran atau fungsinya sistem analis ini yaitu dia akan menganalisa keseluruhan sistem dan sebuah proses bisnis klien ini. Kemudian dia diterjemahkan dalam bentuk diagram, flowchart, DFD dan sebagainya. Kemudian analis ini berperan untuk memudahkan programmer agar bisa memprogram sesuai dengan yang dibutuhkan kliennya. Jadi urusan flowchart, DFD maupun unit model language-nya itu di sistem analis ini fungsinya menganalisa sistem itu. Kemudian ada lagi di tim pengembang sistem itu yaitu UI UX designer. Jadi UI UX designer ini berfokus pada membuat agar sebuah aplikasi yang dihasilkan atau sistem informasi yang dihasilkan nanti itu nyaman bagi pengguna, dan yang lebih penting bukan hanya nyaman tapi bekerja ya, sistem itu sesuai dengan apa yang ingin di-create sama perusahaan atau sama klien itu, apa yang dibutuhkan klien itu berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan si klien. Bukan hanya UI UX-nya aja yang desainernya aja yang bagus, tapi tampilannya harus user friendly, yang pasti berfungsi dulu, kemudian user friendly dan lebih menarik sehingga orang dapat mudah menggunakan aplikasi yang dibangun atau sistem informasi yang dibangun. Kemudian ada lagi technical writer atau orang yang mendokumentasikan atau cara keseluruhan sistem yang dibuat dengan rapi, kemudian ditulis untuk sebagai guide atau panduan buku manual dokumentasi agar bisa diberikan kepada klien dengan dokumentasi yang baik, dengan writer yang baik. Aplikasi ini dapat dimengerti oleh klien. Jadi tugas technical writer itu lebih kurang menyiapkan manual book aplikasi yang dibangun atau sistem informasi yang dibangun. Kemudian ada lagi
peran pengembang sistem informasi yaitu quality assurance. Jadi quality assurance ini berfungsi untuk menjamin bahwa test case atau test case pada aplikasi atau sistem informasi yang dibangun ini bebas dari bug, kemudian kualitas yang dihasilkan bagus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien. Jadi dia harus menjamin kemudian memberi garansi bahwa aplikasi ini dibangun sesuai dengan permintaan klien. Kemudian si quality assurance ini harus memastikan juga waktu untuk kepentingan yang lainnya, mengefisiensikan waktu untuk kepentingan lain. Kemudian yang keenam ada posisi front end designer. Nah, jadi front end designer itu merupakan salah satu jenis peran dari programmer. Sebenarnya programmer juga pada IT kemampuannya dibutuhkan dalam menerjemahkan apa yang dibuat oleh UI UX designer. Jadi dari UI UX designer ini meng-create aplikasi tampilan aplikasi, kemudian si front end designer ini harus menerjemahkan apa yang di-create ini, kemudian menyatukan dari kebutuhan klien. Jadi dia akan menentukan bahasa pemrograman apa yang dipakai berupa HTML, CSS, JavaScript, dan menyiapkan query-query lainnya seperti itu. Sehingga programmer di back end developer ini dapat memulai merancang logika. Ya, jadi programmer itu ada di front end dan back end. Back end ini logikanya, menyusun logika si program ini mau seperti apa logika aplikasi ini, kemudian front end ini menerjemahkan dari logika ini, kemudian dikonekkan ke UI UX designer yang sudah di create sama tim UI UX designer itu, seperti itu. Kemudian backend itu web developer, merupakan programmer yang berada dalam proyek ini. Tugasnya itu membangun sistem backend yang kokoh, mengimplementasikan database dalam bisnis proses yang sudah diberikan oleh sistem analis. Jadi backend ini menyediakan web service yang digunakan oleh mobile developer dan application developer. Jadi kalau sekarang kan udah terbagi dua, jadi kemudian ada lagi yang mobile apps developer, jadi programmer yang khusus mengerjakan aplikasi iOS ya, atau Android kalau kita sekarang untuk Android, developer Android. Jadi sistem informasi itu mau dibuat seperti apa. Jadi kalau di Android kan terbatas interface-nya kan, tampilannya. Nggak mungkin kalau dia mengerjakan sistem logikanya ditempel di mobile apps developer, itu nggak mungkin. Tapi kalau dashboardnya bisa ditempel di mobile app itu, bisa juga ditempel, tapi akan kinerjanya akan berkurang ya, karena keterbatasan device-nya ya. Jadi biasanya mobile app ini dia meng-create resume aja ya, laporan rekap dashboardnya untuk atasan dan segala macam. Tapi untuk aplikasinya sendiri itu berada di desktop biasanya. Kemudian ke-9 itu desktop applicator developer. Saat ini aplikasi desktop masih ada meskipun keberadaan jarang dibandingkan dengan aplikasi mobile atau web. Mungkin sekarang ini aplikasi offline ya desktopnya, seperti PHP dan sebagainya. Mungkin itu aja peran-peran yang bisa disampaikan dalam pengembang sistem. Terima kasih. Hal ketiga, jelaskan tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya.
contoh kasusnya. Tahapan-tahapan dalam SDLC adalah sendiri adalah tahapan-tahapan siklus pengembangan sistem, ya, tahapan-tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Jadi pada tahapan ini ada kurang lebih 5 tahapan, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, kemudian implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Jadi di dalam SDLC itu ada 5 tahapan, yaitu pertama perencanaan sistem atau system planning. Nah, pada tahap ini contohnya yaitu kalau kita mendapat proyek pengerjaan aplikasi atau pembangunan sistem informasi, pastinya kita pertama-tama yaitu membentuk tim pengembang. Nah, kita bentuk tim pengembang, siapa programmernya, siapa data analisnya, siapa yang writer, siapa yang desain UI UX, front end, back end, kemudian siapa yang manajernya. Jadi pertama kita membentuk konsolidasi tim pengembang, kemudian masih pada tahap perencanaan ini kita akan mendefinisikan tujuan atau membuat boundary system atau ruang lingkup pengembangan, pembatasan masalah pengembangan sistem. Kemudian setelah didapat batas masalah pengembangan sistem yang ingin kita bangun, kemudian kita mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan sistem. Jadi maunya klien itu seperti apa tujuannya, kemudian ruang lingkup sistem kita ini seperti apa akan jadinya nanti. Kemudian pada fase ini juga masih kita contohnya itu mendefinisikan masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan melalui sistem yang akan kita kembangkan ini. Kemudian menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan. Di sini kita memasang schedule, timeline di sini, fase ini perancangan sistem, kemudian tools apa yang akan digunakan, hitung biaya dan segala macam, kemudian menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan pada aplikasi ini. Kemudian setelah fase perancangan sistem selesai, kita akan masuki fase analisa sistem. Nah, pada fase analisa sistem ini masih kalau di metode waterfall itu masih di requirement menganalisa kebutuhan. Ini kita bisa studi kasus ya, studi kasus atau wawancara dengan si klien seperti apa maunya aplikasi ini akan dibangun seperti apa, kemudian kita mencari literatur yang contoh kasus yang mirip itu. Kalau kita mengembangkan dengan metode prototype tadi, kita akan mencari solusi-solusi apa yang mirip-mirip dengan aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian kita mengklasifikasikan masalahnya, peluangnya seperti apa, solusi yang akan diterapkan seperti apa. Kemudian dianalisa pada kebutuhan sistem dan membuat batasan sistem. Setelah itu fase perancangan. Setelah dianalisa, sudah menentukan seperti apa yang akan digunakan, solusi apa, dan tools apa yang ingin digunakan, kita mulai merancang ya. Merancang ini pada fase ini yaitu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Jadi kita meng-create UI UX-nya di sini dan meng-create logikanya di sini, kemudian menganalisa dan membuat skema database-nya seperti apa di sini dan merancang interface-nya ya, tampilannya UI-nya tadi. Diperancang setelah jelas. Setelah selesai dirancang, database-nya sudah selesai, database-nya selesai, perancangan interface-nya selesai, fungsi objek semua berfungsi seperti sebagaimana yang ingin diharapkan. Kemudian fase implementasi sistem, kita naik lagi ke fase berikutnya, itu fase implementasi sistem. Pada fase ini
database yang skema kita buat tadi sesuai rancangan kita uji, kemudian di aplikasi ini apakah berjalan ataukah ada debug sistem yang masih perlu diperbaiki. Setelah selesai aplikasi jalan, debugnya belum tidak ada atau tidak terjadi debug sistem, kemudian memasuki fase berikutnya, yaitu aplikasi ini udah jadi, udah bisa dipakai. Kemudian masuki aplikasi berikutnya itu pemeliharaan sistem. Jadi sistem informasi atau aplikasi yang kita bangun ini kita memastikan untuk menjaga sistem operasinya ya secara benar, dan melalui kemampuan sistem ini dapat mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem ini kita pelihara agar tetap berjalan beroperasi sebagaimana sistem ini, tujuan sistem ini dibangun untuk membantu si klien membuat sistem ini, menyelesaikan permasalahan pada klien. Mungkin itu dari soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Kita membahas perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Kita akan mengetahui dulu tolak ukur ya, tolak ukur yang digunakan pada faktor kelayakan dan pada faktor strategik. Dalam membangun sebuah sistem kita harus memperhatikan dua faktor itu. Pertama faktor kelayakan, kedua yaitu faktor strategik. Kalau di faktor kelayakan itu biasanya tolak ukurnya itu disingkat dengan telos ya. Teknologi, kemudian teknikal. Seperti apa teknikal? Menunjukkan sistem apa yang diusulkan, dikembangkan, yang akan diajukan ke klien. Teknologi apa? Jika ada teknologi yang terbarukan atau masih tetap dengan teknologi yang lama tapi masih layak, atau teknologi terbaru. Secara teknikal itu. Kemudian tolak ukur faktor kelayakan kedua yaitu secara ekonomik. Nah, jadi kita sebelum mengajukan sistem informasi atau software yang ingin dikembangkan, kita harus memberikan gambaran kepada si klien, menunjukkan apakah dia mampu mendanai, misalnya dari segi database ya. Kalau misalnya kita tawarkan dengan Oracle misalnya, kalau karena kebutuhan dananya besar, kebutuhan penyimpanan storage-nya besar, kita tawarkan Oracle, tapi mahal ya, dengan MySQL yang bisa terjangkau. Jadi secara ekonomik kita harus mempertimbangkan ya, apakah dana perusahaan memadai untuk mendukung sistem yang akan kita usulkan. Nah, seperti itu tolak ukurnya. Kemudian secara legal, jadi kita untuk menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang akan kita kembangkan di perusahaan itu dengan perusahaan yang terhadap dengan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya secara legal. Nah, kita pasti terikat kontrak ya untuk mengembangkan aplikasi pada perusahaan tersebut, harus kita ikat dengan kontrak legal dan konstitusional. Kemudian secara operasional, apakah SDM perusahaan tersebut mampu menjalankan sistem aplikasi yang akan kita berikan, yang akan kita kembangkan pada perusahaan atau klien tersebut. Seperti itu kita harus mengukur juga ya kemampuan perusahaan itu dalam menjalankan, mengoperasikan sistem yang akan kita bangun itu. Kalau dirasa mampu ya kita berikan, oh ini sulit sistem ini Pak biasanya, atau ini agak rumit,
ya kita berikan tawaran yang berbeda. Kemudian secara schedule, dalam pengembangan sistem kita harus memperhatikan schedule yang diusulkan harus berlaku dan satu kerangka waktu yang logis. Jadi dalam mengembangkan sistem kita harus memiliki kalau di perusahaan itu P1 dan P0 dan P1. P0 itu mulai kerja dan akhir kerja. Ini jelas ya dituangkan dalam kontrak itu P0-nya berapa, P1-nya berapa. Awal kerjanya tanggal berapa sampai tanggal berapa itu harus rentang waktu yang logik. Nah, kalau dari studi kelayakan itu yang tolak ukurnya. Kemudian dari faktor strategik itu lebih pada output ya, output dari aplikasi. Kalau si faktor kelayakan itu kita akan menawarkan aplikasi apa disesuaikan dengan kebutuhan klien, layak enggak klien ini mendapatkan aplikasi ini secara teknikal, ekonomik, legal, operasional, dan schedule. Tetapi kalau di faktor strategik itu lebih menitik beratkan pada keunggulan ya, produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Jadi lebih pada hasil output dari sistem itu memberikan produktivitas apa terhadap si klien, kemudian diferensiasi apa, perbedaan apa yang terasa pada perusahaan atau si klien setelah mendapatkan hasil dari sistem informasi yang kita kembangkan. Kemudian dalam rangka manajemen, memanage perusahaannya, bisakah si klien menggunakan sistem yang kita bangun, seperti itu. Jadi faktor kelayakan itu pada perencanaan, biasanya itu kita pada waktu perencanaan pengajuan ke si klien. Tapi faktor strategik itu bisa kita sampaikan kepada klien dengan menyampaikan keunggulan atau apa yang akan diperoleh si klien, cara apa yang akan diperoleh si klien dari pengembangan sistem atau software yang kita kembangkan, sehingga produktivitasnya meningkat, depresiasinya membaik, dan secara manajemen pengelolaan terhadap proses bisnisnya bisa lancar dengan aplikasi yang dibangun. Seperti itu perbedaannya, lebih kurang. 5. Jelaskan tahapan analisis sistem. Fase analisis pengembangan sistem, perancangan sistem. Pada fase analisis ini identik dengan fase menganalisa identifikasi masalah. Jadi fase analisis ini pada SDLC itu ada pada fase kedua, yaitu setelah perencanaan kemudian ada analisis. Nah, ini kalau di metode waterfall itu masih di requirement, kebutuhan. Jadi pada fase ini kita menganalisis kebutuhan apa yang dibutuhkan, persyaratan apa yang segala persyaratan yang dibutuhkan dalam membangun sistem, kemudian kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam membangun sistem. Kemudian di sini juga ada kita memitigasi risiko apa yang terjadi dalam proses pengembangan sistem ini dan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan di perusahaan atau proses bisnis klien. Kemudian kita melakukan penelitian lebih mendalam, menganalisa lebih lanjut, baru kita menentukan kebutuhan sistem apa yang cocok untuk dikembangkan. Kemudian di fase analisis ini biasanya developer, kita sebagai developer
untuk memudahkan kita sebagai developer, kita akan membuat dokumen SRS. Apa namanya SRS itu software requirement spesifikasi. Jadi kita membuat dokumen list kebutuhan software apa, hardware atau perangkat kerasnya seperti apa, kebutuhan jaringannya seperti apa, networking, spesifikasinya seperti apa, sehingga kita bisa memaksimalkan pengembangan sistem pada perusahaan klien tersebut atau di tempat klien tersebut. Jadi dengan adanya analisis identifikasi masalah, kita sudah bisa menjalankan proyek ini sesuai dengan rencana dan tepat secara biaya, mutu, dan waktu. Mungkin ini di fase analisis identifikasi masalah.